Jaya negeri, pengarung tangguh, penguasa bahari. Prasasti arca dan kronik jadi bukti, Sri Maharaja Dapunta Sailendra jejakan dinasti. Dapunta Hyang Srijaya Nasa, bijak tak terperi. Lahir dari leluhur budaya tinggi di Bukit Barisan, selatan suara bumi. Baik, agak jelek sinyalnya ya. Ya, Sayang sekali videonya kurang lancar. Baik, terima kasih atas kesempatan ini dan alhamdulillah di ujung tahun ini kita melanjutkan program jelajah negeriku, jalan-jalan Al-Asati via virtual. Kali ini di program 2022 kita akan melebar suaranya hilang. Nah, jadi kita akan menjelajah negeri. Suaranya kurang. Tes. Halo. Halo, ya bagus. Bagus. Sudah bagus. Terima kasih Pak Arman. Ya, di 2022 kita akan melebar dengan jelajah para leluhur. Jadi jejak-jejak leluhur, jejak-jejak peradaban leluhur yang ada di Nusantara kita ingin jelajahi, dan itu ujungnya nanti akan menjadi destinasi wisata. Jadi itu akan menjadi wisata religi, bisa menjadi wisata budaya, bisa menjadi wisata pendidikan. Halo? Bisa dengar suara saya? Ya, bisa. Mohon izin Pak, Putus. nah ini karena ada treble nih yang lain di Treble. mic-nya dihidupkan yang lain hidup ya. Sebentar saya mute semua dulu. Bentar ya biar kita aman. Saya mute dulu Iya, semua. Bu. Iya Bu. Oke. Oke, Ya, makasih. Bagus ya, Bu Cici? bagus. Oke. Ya, kita lanjut ya. Program kita ke depan adalah Nusantara Bangkit. Kita tahu bahwa di Nusantara ini begitu banyak jejak luhur peradaban bangsa yang tersembunyi. Jejak luhur ini harus kita angkat ke permukaan. Seluruh muka bumi ini harus tahu bahwa kita ini adalah generasi-generasi yang pilih tanding. Bahwa leluhur kita adalah leluhur yang orang-orang termasyhur. Kebayang di Mesir kuno, di tembok Halputset itu sendiri menyatakan bahwa mereka kaum Mesir kuno itu bangga bermitra dengan Nusantara. Nah, dalam kesempatan ini kami didukung sama komunitas
throwback history yang dipimpin sama Profesor Santo Sabah. Beliau hadir di sini. Beliau melakukan penelitian-penelitian yang luar biasa, dan ini kita berbicara bukti. Jadi di sini memang sejarahnya beda, tapi sejarahnya benar, tapi wisatanya beda. Ini wisata tadi yang saya katakan, ada wisata religi, ada wisata pendidikan, wisata budaya, wisata petualangan akan sangat menarik sekali. Di situ kenapa asal potensi yang luar biasa, dan ini akan menjadi magnet untuk mendatangkan wisatawan dari mancanegara maupun wisatawan domestik. Jadi dampaknya adalah akan memberikan perbaikan ekonomi pada lingkungan sekitarnya. Ketika wisman banyak masuk ke Indonesia, tentu mereka akan membeli IDR atau membeli rupiah. Otomatis rupiah kita akan naik, sementara mereka membelanjakan dolar. Itulah yang kita harapkan, bahwa Assanti ini sendiri selalu berpikir untuk bagaimana inbound, mendatangkan orang dari luar ke Indonesia ataupun domestic tour antara provinsi, antara pulau dan nah, kali ini kami akan bahwa di sini jejak leluhur, jejak peradaban itu lebih dahsyat lagi, bahwa di sini kita akan menjelajah jejak para nabi yang ada di bumi Nusantara. Aneh memang kedengarannya, kontroversi kedengarannya, tapi kita berbicara bukti. Di sini ada Ki Santang yang akan menyampaikan lebih terperinci nanti. Kalau ini sudah kita publis, kita akan populerkan, kita akan sampaikan kepada masyarakat umum bahwa kita, tanah ini adalah tanah leluhur yang luar biasa sekali. Jadi nanti akan dijelaskan secara gamblang oleh beliau, oleh Ki Santang di sini. Beliau masih muda tapi sangat energik. Mereka sangat luar biasa sekali ya. Dia smart, dia sangat berpendidikan, dan kita akan mendengarkan itu. Itu saja mungkin dari saya. Mungkin selanjutnya dipersilakan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Umum Assanti yang telah memberikan sepatah patah dan dua patah kata pada kegiatan Zoom kali ini. Kemudian kita akan lanjutkan kepada Pak Profesor Santos Piliang. Dalam hal ini akan mengupas dengan throwback history, akan membuka sejarah kepada Bapak Profesor Santos. Kami persilakan, Prof. Assalamualaikum. Om Swastiastu, Rahayu, salam sejahtera saudaraku setanah air sebangsa. Jadi saat ini adalah saat kebangkitan Nusantara. Tanggal 31 adalah ending akhir dari kesengsaraan. Tanggal 1 Januari kita deklarasikan bahwa Nusantara bangkit. Leluhur kita terdahulu adalah bangsa besar yang menyebar ke 3/4 muka bumi. Leluhur kita adalah bangsa Aridia, bangsa Saka, Skitia, kata orang Eropa bilang itu Skitia, mewarnai 3/4 muka bumi. Membawa ajaran kaum Saka itu, leluhur kita membawa ajaran yang bernama Dharma. Dharma itulah yang mendasari lahirnya 3 ajaran di India. Sekarang ternamakan Buddhism, Jainism, Hinduism. Dipahami saudara-saudaraku semua bahwa leluhur kita itu sejarahnya tidak seperti apa yang sekarang tertulis di buku-buku sejarah. Jurilina mengatakan bahwa sejarah Nusantara, sejarah Indonesia sudah dibengkokkan. Hancurkan peradabannya, putuskan pengetahuan dengan leluhurnya, lalu kuasai. Itu sudah terjadi. Kerancuan sejarah kita dimulai dari kita mengamini penghitungan awal tahun Saka dimulai
Masehi. Ini tohokan buat para akademisi ya. Kalian harus berpikir, diriset kembali itu sejarah. Karena itulah sejarah kita hilang sebelum tahun itu. Tidak ada sejarah kita sebelum tahun 78 Masehi. Pahami. Dan segera lakukan untuk generasi yang akan datang. Bahwa kita mempunyai peradaban besar. Kita mempunyai sejarah sebelum 78 Masehi. Pahami itu. Tanggal 16 Januari, Throwback History dan Asati akan mendatangkan orang, personal, individu yang telah berpikir untuk bangsa dan negara. Bapak Kosim, beliau meneliti, menghitung, meriset kembali dan dapat angka tahun Saka awal. Versi beliau 6123 sebelum Masehi. Tolong akademisi, tolong sejarawan, tolong para arkeolog, lihat video ini. Kemudian berpikir, riset, kumpul, bersidang, berforum, mencari sebenarnya kapan itu awal tahun Saka. Pahami itu untuk saudara-saudaraku para akademisi. 78 tahun kita merdeka, sejarah masih seperti ini saja. Abu-abu, ambigu, tidak jelas. Ingat, leluhur kita adalah bangsa besar. Kaum Arya, kaum Saka, tergambar di Borobudur dengan teks literasi kata Mahe Cakya. Kaum Saka, dan ke tahun awal perhitungan tahun Saka itu tidak dimulai 78 Masehi. Catat itu, tidak dimulai 78 Masehi. Itu yang menyebabkan sejarah kita, leluhur kita tuh hilang. Terlabeling animisme, dinamisme, bahkan ajarannya pun terlabeling dari India. Itu tidak benar. Salah besar. Gunakan akal dalam bersejarah itu. Sejarah adalah logika, bukan sejarah kalau tidak logis. Sampai situs-situs di Nusantara itu terlabeling berdasar pada dua ajaran yang terlahir di India. Kapan, siapa pendakwah, misionaris, orang suci India yang datang ke Nusantara sampai ke pelosok-pelosok negeri? Siapa? Jawab. Kapan dan siapa? Namanya, kapannya, mananya? Gunakan akal. Ini untuk generasi yang akan datang. Jangan kalian tertidur aja, wahai akademisi, wahai ilmuwan, wahai arkeolog, wahai sejarawan, wahai pengambil keputusan. Pahami itu. Ini untuk generasi yang akan datang. Untuk menginspirasi bahwa leluhur kita itu tidak demikian, tidak animisme. Kerajaan dan situs-situsnya tidak dari India, tapi leluhur kita yang membawa ajaran itu yang keluar India. Data-data fakta akademik Santosa temukan itu. Dharma itu apa? Dharma itu sampai saat ini terekam di Bali. Bukti literasi kata-kata Dharma itu ada di Borobudur. Vinaya Dharma Kaya Cita. Kusala Dharma Bajana. Jadi salah besar kalau seandainya sekarang situs-situs di Nusantara itu terlabeling dan kita diam saja berdasar pada salah satu dua ajaran yang di India. Semua situs-situs di Nusantara tidak berdasar pada ajaran yang terlahir di India. Pahami itu. Berpikir para akademisi, para sejarawan. Jangan menjadi terus-menerus korban Indianisasi. Sejarawan sekarang hanya berpaku pada pedoman buku sejarah yang pusatnya itu Sudes. Sudes itu telah menulis di bukunya, dia berniat memang ingin mengindianisasi Nusantara. Pahami itu. Dan lakukan penelitian. Percuma para akademisi duduk di Menara Gading hanya copy paste. Jadi Throwback History telah melakukan itu. Individu, subjektif. Mana akademisi? Mana para ilmuwan yang punya dana, punya ahlinya,
berpikir tentang itu. Tolong dipahami ini para pengambil keputusan, para akademisi, para sejarawan, para ilmuwan, demi bangsa dan negara. Sampai kapan kita diinferiorkan? Throwback history of Indonesia. Apa itu situs-situs di Nusantara? Sekali lagi saya katakan, tidak berdasar pada ajaran yang terlahir di India. Semua situs-situs Nusantara. Apa itu ajaran leluhur kita? Dharma, Dharmik original, sampai saat ini terekam sempurna di Bali. Dan bukti-bukti lainnya ada di situs-situs seluruh Nusantara. Nanti Ki Santang akan bongkar itu semua. Tidak ngeblat, pahami, tidak ngeblat, tapi kita punya bukti tentang itu. Jadi kerancuan kesejarahan kita adalah penghitungan awal tahun Pusaka 78 Masehi, kemudian kerajaannya itu sudah terlabeling berdasar pada ajaran di India, tidak berdasar, situs-situsnya sudah dianggap seperti itu. Sejatinya, bahwa kitalah yang mewarnai 3/4 muka bumi. Kitalah Arya, ada di pembuka prasasti Kalasan. Namo Bhagat Phat Iyai Arya Tarai. Ada di Nalanda. Stupa Sariputta. Udah lebih kayaknya nih membakar semangat kita semua, Bro. Ya, terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya atas kata-kata saya. Gunakan akal pikir sehat, gunakan hati, kembalikan sejarah benar. Kita punya buktinya, Ki Santang di otentiknya, kita resetting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Om Santi. Terima kasih kepada Prof. Santos yang telah memaparkan materi tentang sejarah yang kemudian itu sebagian kecil baru yang dibuka. Yang disampaikan oleh Prof ini, kemudian ini nanti akan lebih lengkap lagi sejarah sesuai dengan acara kita dalam Zoom ini, yakni jelajah jejak para nabi di Nusantara, yang kemudian kita akan langsung saja karena waktu sudah pukul 20:18 untuk di Kabupaten Kampar. Kita langsung saja kepada narasumber utama kita, yakni salah seorang peneliti jejak leluhur Nusantara yang akrab disapa Ki Santang Salamata Domas. Beliau merupakan cicit dari Syekh Muhammad Yusuf, asal Syekh Muhammad Yusuf Depok. Beliau ini merupakan cicit daripada Syekh Muhammad Yusuf. Kemudian kita langsung saja kepada beliau untuk memaparkan materinya. Kepada beliau kami persilakan. Ki Santang, kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana nabiyuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Pak Santo Sabah Salomo dan juga Ketua Umum Asati Bapak Haji Supri Mahmud dan juga Bapak Moderator dan semua saudara-saudara saya. Ini alhamdulillah pada malam ini kita patut berbahagia karena memang pada malam ini mendekati untuk 500 tahunnya ngahiangnya Sri Baduga Maharaja Ratu Haji Pakuan Pajajaran Prabu Jayadiwata Sangki Pamanarasa Syekh Haji Wali Sakti Kudratullah Prabu Siliwangi yang ngahiang pada tanggal 31 Desember 1521 Masehi. Dan ingat, siklus Nusantara itu per 500 tahun. Jangan tegang, Santang.
Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin punya acuan dulu ketika kita mengatakan bahwa Nusantara adalah tempat para nabi-nabi dan rasul, kita mesti punya 4 dalil. Yang pertama adalah dalil nakli, itu secara nas, secara ayat, baik itu dari suhuf, baik dari kitabullah, baik dari hadis-hadis Rasulullah. Yang kedua dalil akli, secara akal sehat. Yang ketiga dalil waqi'i. Dalil waqi'i ini dengan pembuktian secara akademisi. Yang keempat dalil dengan dalil irfani, yakni irfani itu miladunka ilmu dari sisi Allah. Ketika kita ingin menyatakan bahwa di Nusantara ini banyak para nabi dan rasul, kita mesti tegas dulu di sini bahwa yang namanya nabi dan rasul itu jumlahnya itu sangat banyak. Kalau kita mengacu kepada hadis Rasulullah, bahwa Rasulullah ketika ditanya oleh sahabat Rasulullah Abu Dzar, berapa ya Rasulullah jumlah nabi dan rasul? Maka Rasulullah menjawab bahwa jumlah nabi itu mi'atu alpin wa isruna wa arba'ina alpan. Jadi jumlah nabi itu 124.000 nabi. Dan rasul wa rasul min jalika mi'atu, maksud saya salasumiatin wa asrotu mi'atu salasumiatin wa khamsatu asaro, 315 rasul. Jadi jumlah nabi itu ada 124.000 nabi, rasul ada 315 rasul, dan dari 315 rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Lalu dari 25 yang wajib kita ketahui ada 5 yang menjadi ulul azmi, 4 yang menerima kitabullah, 1 yang menjadi khatamul anbiya wal mursalin sebagai nabi penutup, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah, sebelum Nabi Muhammad ini lahir ke muka bumi, sudah ada 123.999 nabi dan 300 tadi nabi itu 315, jadi 314 rasul sebelumnya. Jadi ada 123.999 nabi dan 314 rasul. Jadi antara nabi dan rasul itu yang namanya rasul sudah pasti nabi, yang namanya nabi belum tentu rasul. Jadi rasul itu derajatnya 1 tingkat di atas nabi. Nah, ketika kita lihat bahwa jumlah nabi ini ada 124.000 nabi, lalu rasul ada 315 rasul, kita pasti nggak tahu itu nama-nama dari 124.000 nabi. Jangankan 124.000 nabi, 315 rasul pun kita belum tentu hafal. Jangankan yang 315 rasul yang wajib diketahui aja 25 banyak yang tidak hafal. Nah makanya ketika kita ingin tahu siapa itu nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad, nah disinilah kita sebagai manusia yang berakal sehat, akal kita wajib kita pakai. Makanya Allah itu berfirman, beruntunglah bagi orang-orang yang berpikir, dan merugilah bagi orang-orang yang tidak mau berpikir. Kita mesti berpikir, ini 124.000 nabi ini di mana aja adanya. Nah di situ Allah menegaskan bahwa Allah itu mengutus utusannya sesuai dengan bahasa kaumnya. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahu. Jadi Allah itu mengutus utusan sesuai dengan bahasa kaumnya. Jadi nabi-nabi dan rasul itu ada di semua penjuru dunia, yang di dunia itu ada bangsa dan ada bahasa. Karena bilisani qaumihi. Nah, ketika kita tahu bahwa Allah mengutus utusannya sesuai dengan bahasa kaumnya, ya kita lihat di mana ada peradaban itu awal berada. Jadi peradaban awal berada secara sunatullah, Allah sudah menegaskan bahwa kehidupan itu minal masyriq ilal maghrib. Kehidupan itu dari timur lalu ke barat. Nah, tinggal kita lihat posisi timurnya dunia di mana. Nggak taunya posisi timurnya dunia itu adalah Nusantara. Karena Nusantara itu adalah timurnya timur dan selatannya selatan. Yang disebut dalam
bahasa Sunda itu ada amanat. Di situ dikatakan tong poho kapurwa daksi. Nah, janganlah kamu lupa dengan timur dan selatannya. Karena kita ini timurnya timur dan selatannya selatan. Kita ini ujungnya timur dan kita ini ujungnya selatan. Ini yang mesti kita ketahui. Dan yang kedua, ketika kita itu meyakini bahwa Nabi itu ada 124.000 Nabi, dan kita tahu itu Nusantara itu adalah awal kehidupan karena posisinya ujungnya timur, atau kalau bahasa Rasulullah timur jauh, kita buka hadis Rasulullah tentang turunnya Nabi Adam. Nah, Nabi Adam, kalau menurut hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, di situ Rasul bersabda, najala Adam pihin wa huwa pisarondib. Nabi Adam itu turun di Hin. Hin itu ada yang mengartikan India, ada yang mengartikan Hindia. Padahal yang betul adalah Hindia. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah yang namanya India itu belum bernama India, tapi masih bernama Ayodhya. Nah, Ayodhya itu baru berubah menjadi India ketika pada tahun 1599 Ayodhya diganti oleh penjajah Inggris menjadi India. Sedangkan Nusantara semenjak zaman Rasulullah dan ketika di fasenya Rasulullah, Nusantara bernama Hindia. Karena Rasulullah punya sahabat yang bernama Malik Al-Hindi, raja negeri Hind, yaitu Prabu Kertawarman, Raja Tarumanegara ke-8. Jadi Nusantara ini, jangankan di fasenya Rasulullah, di fasenya nabi-nabi sebelumnya, Nusantara ini sudah ada. Karena di fasenya Rasulullah aja, ketika Rasulullah di Hijaz, beliau menjadi Rasulullah, di sini sudah ada Prabu Kertawarman, Raja Tarumanegara ke-8 yang lahir pada tahun 561 Masehi. Nabi Muhammad lahir pada tahun 571 Masehi. Dan sebelumnya juga yang namanya Nusantara itu namanya silih berganti. Nusantara itu dulunya bernama Purwanata, lalu Purwagama, lalu Purwanagara, lalu Sundalan, lalu Attalan, lalu Purbanagara, lalu disebutnya Nuswantara, lalu Nusantara, lalu setelah itu Indonesia. Jadi Nusantara itu sudah sangat-sangat tua usianya. Dan untuk periode tahunnya itu ada tahun Kapa, ada tahun Yuga, ada tahun Caka, ada tahun Saka. Saat ini tahun Masehi dan tahun Hijaiyah. Jadi sangat aneh ketika satu Saka Nusantara itu 78 Masehi, itu aneh. Kenapa? Karena antara Saka dengan Masehi itu jauh lebih tua Saka. Jadi aneh ketika satu Saka itu 78 Masehi, ini udah lucu, udah sangat lucu. Jadi saya sangat sepakat dengan Profesor Santo Sabah Salomo, kita harus bisa mematahkan dogma dari penjajah bahwa satu Saka Nusantara adalah 78 Masehi. Itu sangat aneh karena sebelum Masehi itu Saka duluan. Jadi bukannya Masehi duluan, itu begitu. Nah, dari mana acuannya bahwa di Nusantara itu banyak para nabi? Ya, tadi kita contohkan dulu bahwa tempat turunnya Nabi Adam itu adalah di Nusantara, di Pilhindi. Ya kan, najala Adam pihin wahwa pisarondib. Hin yang Rasulullah maksud adalah Hindia. Karena menurut paru-paru waktu, kalau pakai India itu tidak masuk akal dan tidak ketemu dengan paru-paru waktu. Tapi kalau Hindia itu satu fase dengan di masanya Rasulullah. Dan juga sistem pemerintahan di Nusantara itu menggunakan sistem rasi, ratu, ramah, hyang. Jadi di Nusantara dia tidak akan bisa menjadi ratu kalau dia bukan rasi. Dia tidak akan bisa menjadi salaka negara kalau dia bukan salaka domas. Dia tidak akan bisa menjadi pemimpin pemerintahan kalau dia bukan pemimpin agama. Dia tidak akan bisa menjadi ulama, tidak bisa menjadi umaro kalau dia itu bukan ulama. Karena itu memang sudah hukum baku dari awal sistem pemerintahan yang ada di Nusantara,
dan itu menjadi awal di dunia, sistem rasi Ratu Ramahyang, ya, ketika Nabi Adam itu masih menjadi Rama itu bahasa Sundanya Bapak, kalau bahasa Jawanya Romo. Karena Nabi Adam ini punya putra namanya Nabi Sis. Nah, Nabi Adam ini namanya ini banyak, dan perlu kita ketahui bahwa semua nabi-nabi ini kebanyakan ismul laqab, bukan ismul hakiki. Nabi Adam itu ismul laqab, Nabi Sis itu ismul laqab. Karena kalau Adam itu kan dari kata-kata hadama. Nama aslinya adalah Maha Guru Watu Gunung Rama Agung Sang Hyang Hadama. Nabi Sis Maha Guru Rasi Ratu Sundala Hyang Sang Hyang Sit. Nabi Idris Maha Guru Rasi Agung Kusuma Ajar Padangi. Nabi Nuh Maha Guru Rasi Puhun Galuh Hyang Agung. Nabi Sam Maha Guru Rasi Ratu Galuh Purwa. Nabi Ham Maha Guru Rasi Hak Aji Dharma Purwawisesa. Nabi Apis Maha Guru Rasi Orah Purwawisesa. Nabi Hidir Maha Guru Rasi Nursari Samarang Sang Hyang Ismaya. Putra Maha Guru Rasi Ratu Galuh Purwa. Putra Maha Guru Rasi Puhun Galuh Hyang Agung. Nabi Zulkarnain Maha Guru Rasi Raja Diraja Sri Haridiwa. Putra Maha Guru Rasi Ha Aji Torah Purwawisesa. Putra Maha Guru Rasi Puhun Galuh Hyang Agung. Nabi Kanaan Maha Guru Rasi Kanaan. Putra Maha Guru Rasi Ha Aji Dharma Purwawisesa. Putra Maha Guru Rasi Puhun Galuh Hyang Agung. Jadi nama-nama nabi itu kebanyakan ismul laqab. Sulaiman sang lumah, sang penakluk. Hidir hijau. Zulkarnain Zukornain, Zu yang memiliki kornain 2 tanduk kekuasaan. Zulkifli Zulkiplun, Zu yang memiliki kifli ini pohon kipel, pohon bodi. Jadi sang Buddha saja itu adalah nabi. Itu begitu. Nah, semua orang-orang yang membawa tentang kebaikan yang lahir sebelum Nabi Muhammad lahir itu adalah nabi. Karena kalau kita mengacu dari jumlah nabi yang sebanyak 124.000 nabi, karena nabi itu dari kata-kata naba, artinya adalah pembawa kabar baik dari tempat yang paling tinggi. Nah, sebelum kata-kata nabi, ya, itu berkata diwa itu Dahyang Watu Agung, itu nabi teman. Lalu ada rasi itu juga sama, itu adalah utusan Tuhan, kalau bahasa Arabnya Rasul. Dan juga banyak persamaan kata antara Nusantara yang menjadi tempatnya Nabi awal dengan kosakata bahasa Arab yang menjadi tempatnya Nabi terakhir. Karena kita ini hidup di zaman Nabi terakhir, hidup di zaman Khotamul Anbiya wal Mursalin, tapi kalau ada nabi penutup, maka akan ada nabi pembuka. Alhamdulillahnya Nusantara ini tempat nabi pembuka, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nah, ini yang pas saya teliti dengan pendekatan ilmu bahasa, itu banyak persamaan kata yang maknanya itu sama. Misalnya di dalam bahasa Nabi penutup Nabi Muhammad ada yang disebut baldatun thayyibatun warabun ghafur. Di bahasa Nabi awal itu adalah Dayang Sumbi. Karena Dayang Sumbi itu siloka daripada Dahyang Suumbi. Dahyang itu Rabun Ghafur, Suumbi, Su itu baik, thayyib. Umbi ini ibu pertiwi baldatun. Jadi Dahyang Rabun Ghafur, Suumbi baldatun thayyibatun. Nah, ini dibalik. Bahwa Dahyang Suumbi adalah Suumbi Dahyang, yaitu baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ketika juga kalimat Nurullah, cahaya Allah yaitu ilmu, kalau bahasa Nusantara Cakrahyang. Lalu ada juga kalimat Alhamdulillah Rabbil Alamin. Di Nusantara ada Ahung. Karena Ahung itu adalah Hu Hyang. Ini Alhamdulillah segala puji, Hu ini Allah, Hyang ini Rabbul Alamin. Ada juga Hung. Nah, orang Sunda itu kan suka hung ahung. Hung itu hu hyang. Hu ini Allah, hyang ini Rabbul Alamin. Jadi adalah Allah, Tuhan semesta alam. Banyak persamaan kata lagi, contohnya Khalifah fil ardi. Kalau di Nusantara ada Siliwangi. Nah, kita mesti tahu. Kalau tentang Siliwangi, kita terdogma Siliwangi, bapaknya Prabu Sriwisesa dan bapaknya Prabu Kian Santang. Padahal Siliwangi itu ada 3 golongan. Ada Siliwangi dari golongan rasi,
Ada Siliwangi dari golongan Diwa, ada Siliwangi dari golongan Waliullah. Siliwangi dari golongan Rasi, contohnya adalah Mahaguru Watugunu Rama Agung Sang Hyang Hadama alaihissalam, yang nama lainnya adalah Nirwana Sang Hyang Domas Siliwangi. Ada Siliwangi golongan Diwa Dahyang Watu Agung, contohnya adalah Mahaguru Rasi Ratu Sundala Hyang Sang Hyang Sip alaihissalam. Nah, ada Siliwangi yang dari golongan Waliullah. Nah, ini Siliwangi termuda, yaitu contohnya adalah Sri Baduga Maharaja Ratu Haji Pakuan Pajajaran Prabu Jayadiwata Sangki Pemarasa Syekh Haji Wali Sakti Kudratullah Prabu Siliwangi. Karena semua di Nusantara yang menjadi ratu adalah Rasi, jadi kesimpulannya semua raja-raja Nusantara yang lahir sebelum Nabi Muhammad lahir itu adalah nabi. Karena di Nusantara dia tidak akan bisa menjadi ratu kalau dia bukan Rasi. Contohnya misalnya Dapunta Hyang Srijayanasa, pendiri kerajaan Sriwijaya. Beliau itu nabi. Tapi dulunya disebutnya Diwa. Ada Prabu Diwa Warman, Raja Salaka Negara. Ada Prabu Jaya Singawarman, pendiri Tarumanegara. Ada Prabu Purnawarman, ada Prabu Suryawarman, ada Prabu Kertawarman. Nah, ini para pemimpin Nusantara yang lahir sebelum Nabi Muhammad lahir itu sudah dipastikan bahwa beliau-beliau adalah nabi. Kalau kita mengacu jumlah nabi sebanyak 124.000 nabi. Karena tadi yang saya bilang, kalau di Nusantara dia tidak akan bisa menjadi ratu kalau dia bukan Rasi. Dia tidak akan bisa menjadi pemimpin pemerintahan kalau dia bukan pemimpin agama. Dia tidak akan bisa menjadi umara kalau dia ini bukan ulama. Dia tidak akan bisa menjadi salaka negara kalau dia ini bukan salaka domas. Nah, ini yang kita mesti ketahui. Dan di Nusantara lagi saya banyak menemukan makam-makam yang berada di gunung-gunung. Yang makam itu penghadapannya beda. Jadi ada makam yang mengikuti ajaran Nabi akhir Nabi Muhammad, penghadapannya dari utara ke selatan. Tapi ada makam yang mengikuti ajaran Nabi awal, Nabi Adam, yang penghadapannya dari timur ke barat. Nah, itu salah satu contohnya ada di Kabuyutan Galunggung, di Walakhir. Nanti kita bisa lihat ke sana, ke Walakhir, ya. Itu di suatu komplek makam ini ada dua beda penghadapan. Ada yang menghadap dari utara ke selatan, ada yang menghadap dari timur ke barat. Nah, itu makanya disebutnya makam Walakhir, karena di situ dimakamkannya para pengikut Nabi awal dan para pengikut Nabi akhir. Itu juga salah satu bukti bahwa Nusantara ini sangat tua. Dan juga ketika kita melihat lambang negara kita yaitu merah dan putih, ini melambangkan merah dan putih itu melambangkan bapak dan ibu, melambangkan lingga dan yoni. Karena merah itu Ra, putih itu naga. Merah itu bapak, putih itu ibu. Merah itu Mahaguru Watugunu Rama Agung Sang Hyang Hadama alaihissalam. Putih itu Mahaguru Ibu Agung Dewi Padmawati Sang Hyang Hadara. Jadi ketika kita hormat kepada merah dan putih lambang kita, sama aja kita hormat kepada lambang orang tua kita. Inilah berkahnya kita ketika kita hormat kepada lambang negara kita. Karena negara juga itu dari kata-kata naga dan ra. Naga itu putih, ra itu merah. Nah, itulah bukti-bukti bahwa Nusantara itu tempat turunnya Nabi Adam. Begitu juga banyak pohon-pohon yang menjadi pohon surga yang berbau wangi. Ada pohon gaharu, ada pohon kemenyan, ada pohon barus, ada pohon samida, ada pohon kayu putih yang semuanya itu wangi. Jadi kita mesti sangat bangga bahwa Nusantara ini tempat para nabi-nabi dan rasul dari jumlah 124.000 nabi dan 313 rasul. Saya rasa ini dulu cukup. Mungkin nanti ada dialog biar agak lebih enak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Ini juga sekaligus boleh dibilang bahwa ini adalah statement saya dan saya bertanggung jawab terhadap statement saya. Kalau untuk mendeteksi seseorang itu paling sederhana adalah dari tingkah laku, perilakunya, kemudian sehari-harinya, kemudian dari tutur bahasanya. Kalau bahasa yang digunakan bisa saja menggunakan bahasa apapun sesuai dengan tempat dia lahir dan berdiam diri. Tetapi kalau saya melihat Nabi Muhammad SAW itu, makanya saya sering menentang soal Arabisasi juga, mohon maaf ini. Jadi ini juga untuk dipahami kebanyakan orang. Nabi Muhammad saja tingkah laku, perilaku, dan tutur bahasanya itu seperti orang Nusantara itu. Sopan, santun, halus, bahasa yang digunakan juga sangat elegan. Gitu. Begitu menghormati kepada orang tua, begitu menghormati kepada senior-seniornya, bahkan ketika Abu Jahal memusuhinya, dia tetap menghormatinya karena sebagai senior dan orang tua yang telah mengasuhnya. Ini artinya bahwa kemudian di satu hal tadi saya kepada Ki Santang saya sepakat satu hal, bahwa Nusantara ini adalah satu peradaban yang lebih dulu beradab dibanding bangsa-bangsa lain. Jadi ketika ras Arya mengklaim sebagai peradaban bangsa yang paling cerdas, paling mulia, satu literasi pun bahkan satu statement pun ketika ini di luar Gunung Padang, karena Gunung Padang belum selesai dieksplor gitu. Saya ingin membandingkan dengan Borobudur. Sejarah pembangunan Borobudur tidak saya temukan satu literasi pun, bahkan satu bahasa pun yang menyatakan daun saja rontok itu tidak, apalagi nyawa. Dari situ sudah bisa kita takar bahwa begitu beradabnya bangsa kita. Artinya banggalah kita sebagai anak-anak bangsa Nusantara. Kemudian saya mohon izin agak sedikit izin moderator ya, satu sedikit lagi menanggapi dari Profesor Santo. Betul Prof, bahwa perilaku kita dalam berbangsa dan bernegara terkait dengan spirit Nusantara ini sampai dengan hari ini belum menemukan spirit yang utuh tentang Nusantara. Sebab masih banyak orang menakar Nusantara hanya disifati sebagai klinik. Ini yang berbahaya. Padahal Nusantara dengan kenusantaraan adalah sebuah nilai yang luar biasa, nilai peradaban manusia. Bagaimana kita berbangsa, bagaimana kita bernegara, bagaimana kita bermasyarakat. Gitu. Kalau soal kemudian bagaimana kita bertuhan hari ini dan sejak Nusantara kita ketahui literasinya, sebelum metode ajaran tauhid kemudian dibukukan di dalam Quran, bangsa kita jauh sebelum Islam datang, leluhur kita sudah mengerti tentang Sang Yang Wenang. Sang Yang Wenang itu adalah yang maha berwenang. Sudah mengerti tentang Sang Yang Widi. Gitu. Bahwa kemudian di abad berikutnya Islam datang ke bumi Nusantara, kemudian menguatkan hal tersebut. Kemudian memberikan identitas baru bernama Islam sebagai agama baru ketika itu. Jadi demikian, tidak dalam rangka mengecilkan bangsa-bangsa lain. Kalaupun saya dianggap sebagai rasis, nggak masalah. Gitu. Saya rasis untuk membesarkan bangsa saya, bangsa Nusantara. Dalam hal ini adalah bangsa Indonesia. Tuhan juga rasis kepada orang-orang dan bangsa-bangsa yang tidak beriman. Jadi kalau saya hari ini dibilang rasis, nggak apa-apa. Saya rasis kepada kaum kafir kebangsaan. Mohon maaf. Jadi demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Murid Yanto atas komentarnya, kemudian menyampaikan segala sesuatu. Inilah yang diharapkan nanti. Tujuan utamanya kan kita membedah sejarah
Betul. Pendapat silakan disampaikan. Ini ada nanti leading sektornya lagi kita buat. Mudah-mudahan acara ini akan continue dan terus kita buat dari program Pak Sukri selaku Ketua Umum Asati. Ya, kami dari Presidium Poros Nusantara, kebetulan saya Ketua Umumnya. Siap Kang. Mana tahu nanti lagi kita pemateri selanjutnya bisa kan? Iya. Barangkali ada dari kaum muda ini penting juga untuk memberikan statementnya dan tanggapan. Ini kita langsung saja nih ke Pak Suryanom yang sudah melambaikan tangan nih. Pak Suryanom langsung dari Bali live ya? Ya. Langsung. Siap Pak, langsung Pak. Oke, terima kasih. Selamat malam semua. Salam Nusantara. Selamat malam. Saya ya bukan rasis ya. Ini memang saya setuju dengan Bang Urip ya, atau Mas Urip ya. Jadi bahwa Nusantara ini harus dilihat dari kacamata Dharma Nusantara. Jadi jangan sekali-kali masuk agama apapun, termasuk agama Hindu pun. Walaupun Pak Santo bilang bahwa itu semua tersimpan di Bali, di mana majority orang Bali adalah beragama Hindu. Nah, agama kenapa kita pakai Hindu? Nah, ini sejarahnya kenapa orang Bali itu memakai nama Hindu. Karena waktu di tahun sekitar tahun 50-an itu dua agama setelah merdeka itu dua agama yang sudah diakui adalah Islam, Kristen sebagai agama. Nah, sedangkan Hindu ketika itu belum bukan Hindu ya namanya, keyakinan orang Bali itu belum diakui sebagai agama. Nah, ketika diusulkan memakai nama keyakinan yang lahir ketika zaman Airlangga, yaitu agama Tirta. Nah, itu tidak disetujui karena ketika itu para founding father kita itu melihat bahwa di dunia itu yang ada itu Hindu gitu, tidak ada agama Tirta. Karena India itu sangat ini dengan Hindunya gitu, sangat terkenal lah gitu. Nah itu. Nah kemudian kita memakai Siwa Buddha sesuai dengan ajaran Nusantara yang namanya Siwa Buddha. Bukan agama Buddha ya. Jadi ini keliru. Nah itu juga tidak disepakati karena apa? Karena sudah ada waktu itu agama Buddha. Jadi itu. Nah bingung-bingung karena tidak ingin disebut sebagai dikelompokkan sebagai kepercayaan. Nah maka waktu itulah kita memakai nama Hindu. Gitu. Jadi Hindu Bali waktu itu. Gitu. Jadi Hindu Bali. Nah, sedangkan Hindu sendiri, nama Hindu sendiri itu adalah dipakai di India itu pada tahun 1830-an. Itu di mana waktu itu sudah ada di sana itu sudah ada Islam, sudah ada Buddha, sudah ada Jainisme. Nah, yang mayoritas masyarakat itu tidak pakai nama apa-apa. Jadi itu mayoritas India. Nah, sehingga dia orang-orang Inggris menyebut Hindu. Nah, itu diambil dari sejarah di mana orang-orang Persia itu menyebut orang Hindu itu Hindu. Nah, perubahan S ke H itu saya tidak ngerti. Jadi kalau sejarahnya mengatakan bahwa orang-orang Persia itu menyebut orang Hindustan di lembah sungai Sindhu itu adalah sebagai Hindu. Gitu. Jadi itu orang-orang Hindu. Jadi itulah yang dipakai nama untuk kepercayaan atau keyakinan yang banyak sekali pada di India itu. Jadi mayoritas dari penduduknya. Nah, kembali lagi ke Nusantara, kalau saya lebih setuju kita pakai Dharma aja. Nah, seperti Mas Urip bilang bahwa pra-Islam itu adalah agamanya Hindu. Sebenarnya tidak ada itu. Karena pra-Islam itu belum ada nama agama. Jadi yang ada itu adalah Siwa Buddha ajarannya. Jadi itu yang ada ya. Dan Siwa Buddha itu bukan Buddha ini. Jadi Siwa Buddha itu bukan sintesis antara Siwa Hindu India dengan Buddha yang India juga, bukan.
Jadi Siwa Buddha ya Siwa Buddha gitu. Nah, itu saya bisa jelaskan karena saya lihat dari rontal-rontal yang berbahasa Jawa kuno. Itu ada itu. Jadi kalau dijelaskan banyak. Nah, jadi itu aja. Saya ini. Nah, sehingga tidak muncul istilah seperti yang tadi yang siapa namanya Mas Uce ya. Uce itu mengatakan gotak-gatik gatuk. Nah itu karena kalau dipakai dengan agama itu pasti akan muncul istilah gitu gotak-gatik gatuk gitu. Jadi itu biar tidak ada itu gitu. Jadi itu aja sih saya ininya. Jadi saya sangat setuju sekali. Jadi apa yang sudah dilihat itu. Jadi itu adalah Nusantara kita. Jadi Nusantara itu punya ajaran atau itu yang jauh lebih tinggi atau jauh lebih dahulu dari India sendiri. Gitu. Jadi itu saya sangat sepakat sekali. Karena apa? Ya itu kembali lagi di dalam saya mempelajari ya saya ngomong Hindu dulu ini Hindu di Bali. Jadi melalui kontemplasi batin sebenarnya dari dulu saya sudah dapat ini. Cuman saya belum punya bukti mengatakan bahwa itu tidak dari India gitu loh. Karena buku-buku yang ditulis oleh indolog-indolog semua itu. Nah setelah Bang Santo Sabah ini yang buku-bukunya saya baca, nah baru saya dapat bukti, baru saya berani bicara gitu. Tapi secara kontemplasi batin, jadi saya sudah menemukan itu. Karena bagaimana saya menemukan itu? Karena Hindu yang ada di Bali itu sangat berbeda dengan yang ada di India gitu loh. Jadi di Bali itu sudah monoteisme, jadi keesaan. Makanya bisa dia menerima Pancasila, Tuhan Yang Maha Esa. Jadi keesaannya itu ada. Nah, sedangkan di India itu berbeda, walaupun namanya sama, tapi dia berbeda. Dia kalau Hindu di India katakanlah sama dengan di Bali digabung. Nah, jadi itu menjadi politeisme jadinya. Karena setiap dewa yang ada di India itu dikatakan Tuhan dan masing-masing sekte itu mengatakan bahwa itu Tuhannya. Itu dan terjadi pertentangan satu dengan yang lain. Nah, kalau sekte-sekte digabung, jadi Tuhannya banyak sekali. Nah, itulah. Jadi itu salah satu ajaran yang ada di sana. Jadi sangat berbeda. Nah, dan lain-lainnya juga sangat berbeda. Gitu. Nah, justru saya mendalami dari rontal-rontal itu yang berbahasa Jawa kuno itu. Nah, dari sana saya menemukan. Jadi, ini ternyata beda. Cuma saya belum berani mengatakan bahwa ini berbeda. Ini tidak bersumber di India gitu loh. Nah, karena apa? Karena bagaimana saya mau bicara urusan batin, saya bicarakan kepada orang-orang yang tidak sebatin dengan saya itu tidak akan match gitu. Nah, itu harus ada textbook, harus ada penemuan-penemuan yang tadi dibilang itu termasuk katakanlah uji radioaktif segala macam. Nah, itu harus ada gitu. Nah, dengan adanya tulisan dari Bang Santo Sabah, kemudian literatur yang dia pakai referensi, nah sehingga dari sana saya bisa berbicara gitu bahwa ini memang bukan dari India. Oke, ya itu aja sih dari saya. Terima kasih. Setuju Pak Surya, setuju banget. Oke, terima kasih Pak Suryano atas tanggapannya, kemudian komentarnya, kemudian kita lanjut lagi silakan kepada Pak Moderator, nambah sedikit saja. Boleh. Naskah dikaji, kemudian kalau misalkan tadi pas saya simak itu, ya kita sebetulnya sudah ada titik temu dengan yang lainnya, dengan Kang Ujo Maulana, dengan Kang Ugi, bahwa kita sepakat bahwa Nusantara ini adalah peradaban awal di dunia. Itu titik temunya di situ, dan itu memang dari semua agama, ya sebetulnya tidak ada perdebatan, karena memang awal manusia itu yang membuat peradaban ya di Nusantara, itu titik temunya. Karena kalau kita lihat lagi Nusantara ini, itu kan bukan cuma ada situs megalitikum ya, batu zaman besar, tapi ada juga zaman batu kuno, ada zaman batu sedang. Kalau zaman batu kuno itu kan zaman batu awal.
Lama kemudian ada zaman batu sedang, lama kemudian ada zaman batu besar. Nah kalau di zaman batu besar ini kalau kita lihat kayak misalnya contohnya di Batu Soan di Bondowoso, nah itu kan juga belum terpecahkan karena memang itu peninggalan leluhur Nusantara yang peradabannya sudah sangat tinggi, bisa melawan gravitasi bumi, termasuk juga di Linggaratu itu sama juga, itu melawan gravitasi bumi, karena kalau dengan gravitasi bumi itu batu itu pasti sudah jatuh. Nah itu saya sangat sepakat dengan yang lainnya ketika kita simak ya Nusantara ini adalah awal peradaban di dunia. Itu titik temu kita. Jadi kita memang jangan berasumsi dengan agama. Ya kita ini agama awal, Nusantara ini agama awal. Jadi kalau kita ambil ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu ajarannya leluhur Nusantara. Itu begitu. Saya rasa cukup. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ki. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah memberikan materi dan sungguh luar biasa, materinya disambut baik dan di berbagai komentar, kritik dan saran itu adalah demi kemajuan kita bersama mewujudkan program Asati untuk kedepannya di tahun 2022. Kita langsung kepada Prof. Santos. Ya, terima kasih. Itu barusan saya baca ada yang chat, katanya Pak Santo, Pak Dhani Hilman mau bicara. Apa beliau ada di sini? Gimana? Yang chat? Saya yang chat Pak. Berapa kali ngobrol dengan saya, pengen ketemu, pengen ngobrol katanya gitu. Nanti saya minta izin, minta nomornya Pak Santo, lalu nanti saya kondisikan dengan Pak Dhani Hilman. Karena ada beberapa teorinya, ada beberapa asumsinya yang cocok dengan apa yang dikaji oleh Pak Santo. Gitu Pak. Ya siap, itu nomor HP-nya di bannernya itu ya. Siap. Ya terima kasih Kang Uce ya. Alhamdulillah nih. Pak Supri nanti kita diundang sama Pak Dhani Hilman. Pak Dhani Hilman itu peneliti Pak Gunung Padang. Itu barengan dengan Pak sekarang yang lagi Zoom itu Pak yang Atlantis itu juga itu beliau termasuk Kang Uce itu ya. Beliau peneliti Pak. Dia buat buku. Pak Dhani Hilman tuh buat buku Plato tidak bohong ya Kang Uce ya. Betul. Jadi seperti itu teman-teman saudara-saudaraku ya, ini saat para bangkit ya. Jadi leluhur kita tuh terdahulu memang sudah maju. Mas Uri, jangan salah lagi persepsi ya, ini yang harus saya gaungkan. Kita tuh Arya tuh bukan orang lain, kita. Siap. Terus ajarannya itu bukan yang terlahir di India. Kalau ditanya Mas Uri, leluhurnya itu agama apa? Hindu, bukan. Hindu itu baru ada resmi jadi Hindu itu 1830. Kemudian masuk ke Indonesia itu 1953, begitu juga Buddhis ya. Jadi sebenarnya ajaran leluhur kita itu Dharma namanya. Itulah yang dibawa kaum Saka. Saka itu Arya. Di akademiknya ada itu di Borobudur ya. Jadi untuk menyambut kembalinya kejayaan Nusantara kita harus melihat ke belakang. Jadi belajar sejarah itu mundur 2 langkah ke belakang untuk lompat 1000 langkah ke depan. Saat ini kan saat kita ancang-ancang mundur ke belakang, itu kita terperosok, gelap semua matanya gitu kan. Nggak tahu karena sudah dibengkokkan seperti itu. Karena apa? Hampir 12 km dokumen sejarah kita tuh ada di Leiden. Jadi kita berdebat seperti ini karena efek dari kita membaca tafsir di atas tafsir gitu ya. Jadi validnya itu ada di Leiden sana. Kalau itu dibawa ke sini semua kemudian kita teliti, tidak ada lagi klaim 78 Masehi itu. Jadi seperti itu ya. Santo Saba lakukan mundur 2 langkah ke belakang. Santo Saba itu temukan leluhur kita malah sudah duluan ada di 1000 langkah itu. Dari 1000 langkah itu. Nah seperti itu keadaannya. Jadi bersejarah itu tidak sedang dalam
berkarnaval ya. Kalau 17-an itu karnaval, orang jadi pahlawan, orang jadi segala macam. Kelar karnaval itu selesai sudah. Kita bersejarah tidak seperti itu. Jadi alhamdulillah kita bertemu dengan Pak Sukri ini ada outputnya ya, ada outputnya. Jadi teman-teman yang di sini potensi semua ya, alhamdulillah ya. Itu nanti kita punya program. Pak Sukri itu punya program. Kita tuh tidak berwacana. Kita tidak berwacana saja. Jadi nanti akan kita bentuk ya, tim eksplorasi, kemudian tim penelitian, kemudian ada tim presentator kayak Mas Urip, kayak Bang Uce, kayak teman-teman yang lain yang ada di sini. Itu jadi presentator dari output tim eksplorasi, kemudian tim peneliti ya. Itu nanti kita punya tim yang sekarang kita angkat Cisantang itu baru jadi apa yang dipertanyakan semua tadi terhadap Cisantang memang seperti itu, awalnya seperti itu. Cara mempresentasikannya Cisantang seolah-olah mengislamkan sejarah, padahal tidak. Ya itu sudah diklarifikasi oleh Supriano. Nanti kita punya tim eksplorasi, tim penelitian, kemudian tim presentator, kemudian tim guidance gitu ya. Kemana-mananya kita itu hasil dari orang tim yang meneliti ya. Jadi apa yang kata saya di Moratatu misalkan, itu saya temukan universitas tertua di dunia. Kemudian apa kata Kisantang, bahwa Nabi Adam itu lahirnya di mana, itu lengkap. Kisantang dari A sampai Z itu memahami, cuma cara penyampaiannya seolah-olah terbaca oleh Mas Urip itu mengislamisasi, tidak, cuma cara penyampaiannya seperti itu ya. Oke. Jadi itu outputnya ya. Jadi kita tidak berwacana, tapi kita langsung praktek. Dan maaf, kita kayak euforia dalam kebicaraan leluhur kita tidak. Jadi kita kemudian peneliti pun kita kumpul orang, ada tim penelitinya untuk mendekati kebenaran ya, kebenaran sejarah gitu. Karena sejarah kita gelap, abu-abu, ambigu. Outputnya nanti akan kita ajak saudara-saudara kita mengunjungi tempat-tempat hasil penelitian tadi gitu, mengunjungi tempat penelitian tadi. Jadi kita punya moto ya, tidak hanya berwacana, kita jalan-jalan ala Asati, benar sejarahnya, beda wisatanya gitu. Jadi dapat statement saya seperti itu. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Santi, Rahayu. Rahayu, Cak Rampes. Baik, close, baik. Siap, terima kasih Prof. Closing statementnya Pak Sukri juga, Kisantang juga, kemudian bapak-bapak dan saudara-saudara yang sudah memberikan statement pada kesempatan kali ini.